Selamat datang kembali pemirsa. Selamat bergabung dengan channel Putut Al-Huda. Bersama saya sendiri Putut Al-Huda. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Buntut kasus Ferdy Sambo. Ibunda Bribka RR dibully di kampung, disebut keluarga pembunuh. Terseret kasus Ferdy Sambo terkait pembunuhan Brigadir J, kini keluarga Bribka RR di kampung justru ikut kena imbas. Ibunda Bribka RR kini harus ikut menanggung akibat atas keterlibatannya anaknya dalam kasus Ferdy Sambo. Bahkan Ibunda Bribka RR disebut sampai mengalami perundungan yang menyakitkan. Hal ini disampaikan oleh Arman Umar, pengacara Bribka RR. Diungkap oleh Arman Umar, Bribka RR sempat menangis dan merasa terpukul saat berada dalam tahanan. Salah satu hal yang membuat Ricky sedih, kata Arman, adalah perundungan yang dialami orang tuanya yang tinggal di Desa Kuntili, Kecamatan Sumpio, Kabupaten Banyumas. Di kampung dia, sampai di rumah ibunya dibuat keluarga pembunuh. Itu mereka sangat terpukul, kata Arman dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, seperti dikutip pada Senin, 14 November 2022. Arman mengatakan, saat itu keluarga Ricky sama sekali tidak menerima surat pemberitahuan penetapannya sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Selain itu, kata Arman, keluarga Ricky juga tidak mendapatkan surat pemberitahuan penahanan sebagai tersangka dalam perkara itu. Mulanya, kata Arman, Ricky masih berkeras mengikuti skenario baku tembak yang dibuat Ferdy Sambo saat proses penyidikan. Skenario yang dimaksud adalah soal baku tembak antara dua ajudan Ferdy Sambo, yaitu Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Barada E, dan Yosua. Dalam skenario itu juga disebutkan Yosua dituduh melecehkan istri Sambo, Putri Chandrawati, di rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2022. Menurut Arman, sikap Ricky mulai berubah saat dia diminta keluarga untuk menjadi kuasa hukum anaknya. Arman menceritakan, sikap Ricky mulai melunak dan berterus terang tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi pada saat itu setelah ditemui istri dan kakaknya. Setelah keluarganya masuk, setelah berubah lawyer, baru mulai terbuka, kata Arman. Arman mengatakan, dia juga bertanya kepada Ricky apakah benar-benar melihat Ferdy Sambo sama sekali tidak menembak Brigadir J. Menurut Arman, Ricky mengaku sempat tidak melihat langsung ketika penembakan terhadap Yosua. Saya ada tempat melipir. Terlepas percaya atau tidak, pengadilan percaya atau tidak, masyarakat percaya atau tidak, itu yang dia bilang, kata Arman. Terkait peluang kliennya mengubah keterangan terkait peristiwa pembunuhan terhadap Yosua, Arman memilih menanti keterangan kliennya saat bersaksi dalam sidang terdakwa lainnya yakni Eliezer, Kuat Maruf, Ferdy Sambo, dan Putri Chandrawati. Kita lihat saja nanti, Tuhan yang tahu sama dia, tapi saat ini dia merasakan seperti itu, ujar Arman. Ricky disebut sudah menjadi ajudan Sambo sejak atasannya bertugas sebagai Kapolres Brebes pada 2013 sampai 2015. Ricky kemudian diminta untuk mengurus keperluan rumah tangga di rumah pribadi Sambo dan Putri di Magelang, Jawa Tengah, sambil menjaga anak-anak atasannya yang sedang sekolah di itu. Dalam kasus itu, Ricky bersama-sama dengan Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan Kuat Maruf, asisten rumah tangga, didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Menurut surat dakwaan, Ricky mengetahui rencana Sambo untuk menghabisi Yosua yang dituduh melecehkan istrinya. Ricky disebut sempat mengamankan senjata Yosua saat tengah berada di rumah pribadi Sambo di Magelang, Jawa Tengah, karena terlibat pertengkaran dengan Kuat. Sambo sempat meminta Ricky menembak Yosua saat di Jakarta pada 8 Juli 2022, setelah mengantar Putri kembali dari Magelang. Akan tetapi, menurut dakwaan, Ricky menyatakan tidak sanggup menembak Yosua karena tidak siap mental. Sambo kemudian meminta Ricky untuk membantu jika Yosua melawan saat akan dihabisi. Setelah itu, Sambo meminta Ricky memanggil Richard Eliezer. Pada saat itu Ricky disebut tidak berupaya mencegah Eliezer untuk menolak permintaan Sambo untuk menghabisi Yosua. Saat dipanggil Sambo, Eliezer menyatakan sanggup menembak Yosua. Ricky dan Eliezer juga ikut ke tempat kejadian perkara di rumah dinas Sambo yang beralamat di Kompleks Polri nomor 46 Duren 3, Jakarta Selatan.
Dalam dakwaan disebutkan, Ricky disebut mempunyai kesempatan untuk memperingatkan Yosua sebelum dihabisi Sambo, tetapi tidak digunakan. Alhasil, Yosua tewas akibat ditembak Eliezer dan Sambo di rumah dinas itu. Richard Eliezer, Sambo, Putri, Ricky dan Kuat didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1, pertama KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Sidang mereka ditunda pada pekan ini dengan alasan bertepatan dengan pelaksanaan konferensi tingkat tinggi G20 dan evaluasi oleh pengadilan serta kejaksaan.